Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer Senair, demikian dengan P3K, yang mana di tahun 2023 tahun ini, tepatnya di bulan April ini, Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, resmi akan menyampaikan satu informasi, yaitu berupa pengumuman bahwa gaji honorer dan P3K di bulan April ini akan disampaikan. Jadi, kemungkinan ada hal baru Bapak Ibu ya tentang gaji honorer dan P3K. Presiden Jokowi resmi sahkan gaji honorer dan P3K bulan April 2023. Jadi bisa dibandingkan kira-kira berapa besarannya nantinya. Ini info terkini Bapak Ibu yang dicatat pada hari Minggu 2 April 2023 tahun ini. Ikuti informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berdasarkan informasi yang ada, sebagaimana telah dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, maka kita dapat membandingkan kira-kira bagaimana besaran gaji tenaga honorer dan P3K pada tahun 2023 tahun ini. Karena memang suatu hal yang didambakan oleh para pekerja, dalam hal ini adalah honorer, demikian juga dengan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja adalah kesejahteraan dalam bentuk gaji yang akan diterima setiap bulan ketika sudah mengabdi di instansi pemerintah. Kabar dihapusnya tenaga honorer 2023 justru akan digantikan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi suatu hal yang menggembirakan ini Bapak Ibu ya, karena memang honorer akan digantikan dengan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dalam arti honorer itu sendiri dialihkan atau diganti posisinya atau diangkat derajatnya menjadi P3K. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa besaran gaji tenaga honorer dan P3K itu memiliki perbedaan, sebab hal ini sudah diatur melalui peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 83/PMK.02 tahun 2023, yaitu tentang standar biaya pemasukan tahun anggaran 2023. Nah, sesuai dengan PMK ini atau peraturan Menteri Keuangan ini adalah tentunya menjadi dasar atau standar dalam hal ya pemasukan tahun anggaran 2023. Dan tentunya ini menjadi standar dalam hal penggajian honorer, demikian dengan P3K yang masih bekerja di instansi pemerintah. Saya katakan demikian karena tidak semua honorer bisa selamanya untuk melanjutkan pekerjaan di tahun 2023 ini, sebagaimana banyak informasi yang kita dengar bahwa banyak juga honorer yang out dari instansi pemerintah. Sementara gaji pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau gaji P3K itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 mengenai gaji dan tunjangan P3K. P3K memiliki gaji pokok dan tunjangan tiap bulannya tidak berbeda jauh dengan pegawai negeri sipil. Artinya, antara gaji pokok PNS dengan P3K itu ya hampir berimbang. Tidak beda jauh katanya di sini ya Bapak Ibu. Tentunya ini pemberian gaji terhadap P3K adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 mengenai gaji dan tunjangan P3K. Namun, yang membedakan pegawai negeri sipil adalah tunjangan pensiunan mereka dapatkan per bulannya. Pembayaran gaji P3K dibebankan pada anggaran pendapatan daerah atau dibebankan pada APBD. Adapun tunjangan P3K terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan makanan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional. Jadi itulah
yang melekat pada tunjangan P3K atau hal-hal yang melekat dengan kesejahteraan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Berikutnya adalah tunjangan keluarga, tunjangan makanan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional. Itulah tunjangannya untuk P3K. Adapun tunjangan untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tunjangan P3K ini, yaitu dimulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Mulai dari 1.794.900 sampai 6.786.500 rupiah. Jadi itu rentang tunjangan yang diterima oleh P3K dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Kemudian, sedangkan gaji tenaga honorer sebagaimana dicantumkan pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 garing PMK.02 tahun anggaran 2023 dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dikhususkan untuk honorarium satpam, kemudian pengemudi, seterusnya petugas kebersihan hingga pramubakti. Besaran gaji honorer di atas dapat memiliki gaji yang berbeda-beda. Tentunya ini tergantung dari instansi daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita peroleh banyak informasi tentang penggajian daripada para honorer, terutama di 4 bidang ini, yaitu misalnya eh, satpam, kemudian pengemudi, seterusnya petugas kebersihan hingga pramubakti, itu diatur berdasarkan peraturan keuangan daerah tersendiri. Sehingga buktinya nanti kita lihat bahwa masing-masing pemerintah provinsi, ya, tabel gajinya atau standar gaji masing-masing para honorer di 4 bidang ini, mulai dari satpam, kemudian pengemudi, tenaga kebersihan, dan pramubakti, volumenya atau besarannya itu sangat beda. Jadi yang sudah jelas ke kita di sini adalah tunjangan dari pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau tunjangan P3K yang dimulai dari standar golongan 1 sampai dengan golongan 17. Mulai dari 1.794.900 hingga 6.786.500. Itu untuk P3K. Nah, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan gaji pokok P3K dan honorer di tahun 2023 ini akan diresmikan atau diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada bulan April bulan ini di tahun ini juga. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer, demikian dengan P3K semakin sejahtera dengan anggaran yang telah ditentukan untuk menjadi penghasilan Bapak Ibu honorer, demikian dengan P3K. Kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.